Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Nafagusani dengan NIM 2404020031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan optimasi dengan penyelesaian menggunakan metode grafik dan garis selidik. Untuk memenuhi mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Dr. Detalia Noriza Munahevi, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Untuk soal yang pertama, yaitu seorang pedagang roti isi memiliki dua varian produk, yaitu roti isi coklat dan roti isi keju. Ia mampu menjual paling banyak 50 porsi setiap harinya. Modal yang diperlukan untuk membuat satu porsi roti isi coklat adalah Rp4.000, sedangkan untuk satu porsi roti isi keju membutuhkan modal Rp3.000. Total modal yang dimiliki pedagang tersebut adalah Rp180.000. Nah, jika roti isi coklat dijual dengan harga Rp5.300 per porsi dan roti isi keju dijual Rp4.200 per porsi, dalam metode grafik dan garis selidik menggunakan GeoGebra, tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, yaitu kita mencari, tipe masalah terlebih dahulu, yaitu untuk soal ini tipe masalah maksimalisasi, karena tujuan utamanya yaitu memaksimumkan keuntungan dari penjualan roti isi coklat dan keju dengan keterbatasan modal dan jumlah produksi. Yang kedua, variabel keputusan kita misalkan X itu banyak roti isi coklat yang terjual, sedangkan yang Y banyak roti isi keju yang terjual. Nah, kita bisa buat tabel seperti yang terlihat pada layar. Nah, untuk fungsi kendala, di sini ada kendala modal yaitu 4.000 X, yang dimana itu modal satu porsi roti isi coklat yang tadi sudah kita misalkan X, ditambah dengan 3.000 Y, yaitu modal satu porsi roti isi keju yang sudah kita misalkan Y, kurang dari sama dengan total modal atau banyak modal ini yaitu 180.000. Nah, kita bisa sederhanakan dan mendapatkan hasil 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 180. Nah, untuk selanjutnya yaitu kendala jumlah produksi atau penjualan. Nah, di sini yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 50 karena tadi di sini menjual paling banyak 50 porsi setiap harinya. Yaitu di sini kita menuliskan simbol kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi tujuan, itu untuk menyatakan keuntungan yang akan dimaksimumkan yaitu Z sama dengan 1.300X ditambah 1.200Y, yaitu pada keuntungan roti isi coklat dan roti isi keju. Nah, di sini yang terakhir yaitu syarat non negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, yang dimana artinya jumlah roti yang diproduksi tidak boleh bernilai negatif. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bisa langsung memakai GeoGebra untuk menghitung metode grafik dan garis selidik. Nah, di sini, oke, kita bisa membuka GeoGebra dan lalu kita inputkan, yaitu yang pertama tadi di sini, untuk fungsi kendalanya kita bisa inputkan 4X ditambah 3Y sama dengan 180. Lalu X ditambah Y sama dengan 50. Nah, di sini sudah terlihat ada dua garis. Sebentar. Di sini sudah nampak ya dua garis. Nah, di sini aku akan menamain terlebih dahulu agar tidak bingung. Kita langsung setting di sini dan kita di sini milih value. Nah, sudah terlihat di sini yaitu pada garis ini 4X ditambah 3Y sama dengan 180, dan garis yang kedua di sini value, yaitu X ditambah Y sama dengan 50. Nah, selanjutnya kita menuliskan persamaan lagi, yaitu 4X ditambah 3Y. Jadi ini yaitu ya. Nah, di sini kita tuliskan kurang dari sama dengan 180 dan nah, kita gabungkan ya teman-teman. Di sini X ditambah Y kurang dari sama dengan 50. Lalu jangan lupa untuk kita menuliskan juga syarat non negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 di sini. Nah, sebentar, kita beri dan di sini untuk kata penghubung, untuk simbol penghubung. Di sini X lebih dari sama dengan 0 dan lagi Y lebih dari sama dengan 0.
Nah, lalu kita enter. Nah, di sini sudah nampak daerah penyelesaiannya yang berwarna ungu ini. Nah, selanjutnya ya, di antara dua garis ya kita bisa mencari titiknya di sini, yaitu kita klik ini intersect. Selanjutnya, nah di sini kita bisa klik pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini mendapatkan garis A ya teman-teman. Terus selanjutnya pada sumbu ini dan garis sebentar. Oke, lalu kita pada garis dan ini sumbu C, mohon maaf titik C, dan pada garis ini 4x tambah 3y sama dengan 180 dan garis X. Oke, nah di sini sudah ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, D. Nah selanjutnya kita bisa menulis di sini. Oke, kita bisa menginputkan kembali, yaitu f x, y. Nah sini kita bisa menginputkan sama dengan ini ya guys, ini ya teman-teman. Untuk z-nya di sini kan ada 1300x ditambah 1200y. Nah, kita bisa menginputkan 1300x ditambah 1200y. Nah, di sini. Nah, jika sudah, kita bisa langsung meminta bantuan spreadsheet yang ada di GeoGebra. Nah, caranya itu kita silang. Nah, di sini ada spreadsheet yang bisa membantu kita dalam menghitung. Jadi kita bisa menghitung untuk menemukan titik maksimalnya ini dengan bantuan spreadsheet ini, ataupun kita bisa menghitung manual dengan mensubstitusikan. Nah, di sini titik terus f x, y sama dengan z. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menginputkan saja, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan di sini, yaitu F kurung buka A, terus F kurung buka B, F kurung buka C, F kurung buka D. Oke, mohon maaf, F, D. Nah, setelah diketahui untuk nilainya, di sini kita melihat pada spreadsheet yang nampak di layar. Di sini untuk f(x, y) sama dengan z-nya, di sini kita bisa melihat untuk mencapai maksimum, yaitu pada titik 30,20, yang dimana nilai z-nya itu 63.000, yang paling besar ya nilai z-nya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan ya pada metode grafik, kita sudah mendapatkan mencapai nilai maksimum, yaitu 63.000 itu pada titik 30,20 yang titik C ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja menghitung ya, itu yang kedua dengan garis selidik. Di sini kita bisa menginputkan yaitu 1300 X ditambah 1200 Y sama dengan K. Nah, di sini langsung inputkan. Nah, kita mengisi, yaitu nilai K-nya kita bisa isi nilai tertingginya atau nilai maksimumnya itu 63.000, dan untuk ini kita bisa kisarkan. Mohon maaf. Nah, setelah kita mengisi, kita bisa langsung melihat ya teman-teman. Nah, di sini aku izin untuk mengganti warnanya agar tidak bingung ya teman-teman. Dan saat mencapai titik maksimum ya, jadi dia sudah mencapai titik maksimumnya itu nah di pada titik ini ya, bentar aku zoom. Nah, mencapai titik maksimum, sebenarnya kurang tepaskan pada titik ini. Nah, pada titik ini ya, B dan D,
di sini itu mendapatkan nilai K 58.695. Nah, misal kita sedikit maju dan mencapai titik maksimum pada dan mencapai nilai maksimum pada titik C yang di sini itu nilai K bernilai 63.295. Nah, jadi untuk metode untuk garis selidik ini itu kurang pas atau kurang tepat karena masih ada masih kurang pas untuk nilainya. Jadi lebih akurat jika menggunakan metode grafik gitu. Jadi untuk metode grafik mendapatkan hasil 63.000 pada titik maksimum, sedangkan pada garis selidik itu mendapatkan K sekitar 63.295 pada titik maksimum. Pedagang roti tersebut akan mendapat keuntungan maksimum sebesar Rp63.000 dengan menjual 30 porsi roti isi coklat dan 20 porsi roti isi keju. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua itu sebuah perusahaan distribusi sembako harus mengirimkan minimal 2.400 paket beras dan 1.200 paket gula ke beberapa wilayah. Untuk pengiriman tersedia dua jenis kendaraan, yaitu kendaraan kecil dan kendaraan besar. Kendaraan kecil mampu mengangkut 150 paket beras dan 100 paket gula dengan biaya sekali perjalanan sebesar Rp80.000. Sedangkan kendaraan besar mampu mengangkut 300 paket beras dan 100 paket gula dengan biaya sekali perjalanan sebesar Rp110.000. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh perusahaan distribusi tersebut agar seluruh kebutuhan pengiriman dapat terpenuhi. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi, kurang lebih kita menentukan tipe masalah. Nah, masalah ini termasuk ke dalam program linear minimalisasi karena tujuan utamanya adalah meminimumkan biaya pengiriman agar kebutuhan distribusi dapat dipenuhi. Nah, selanjutnya yaitu variabel keputusan. Di sini kita misalkan X itu banyak kendaraan kecil dan Y banyak kendaraan besar. Nah, kita bisa buat tabel agar lebih memudahkan, yaitu kendaraan kecil kita misalkan X ini dengan beras 150, gula 100 dengan biaya 80.000 untuk kendaraan besar sebagai berikut, dan total beras yaitu 2.400 dan gula 1.200. Nah, selanjutnya ada fungsi kendala, yaitu 150x ditambah 300y lebih dari sama dengan 2.400 dan 100x ditambah 100y lebih dari sama dengan 1.200. Untuk fungsi tujuan yaitu z sama dengan 80.000 yaitu biaya kendaraan kecil ditambah 110.000 y yaitu kendaraan besar, biaya kendaraan besar. Nah, selanjutnya itu syarat non negatif. Di sini x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke GeoGebra untuk menentukan grafik dan solusi. Oke, di sini. Oke, kita langsung saja untuk menginputkan 150x ditambah 300y sama dengan 2.400, lalu 100x ditambah 100y sama dengan 1.200. Nah, kita bisa melihat di sini, kita namain terlebih dahulu. Value ini sama value. Nah, selanjutnya kita input 150x ditambah 300y lebih dari sama dengan 2.400. Lalu di sini dan 100x ditambah 100y lebih dari sama dengan 1.200. Dan jangan lupa untuk syarat non negatif kita tambahkan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini oke. Nah, oke, sebentar. Selanjutnya kita memberikan titik-titik seperti tadi, yaitu di sini point of center. Oke, selanjutnya kita menuliskan
Di sini untuk f x, y ini itu sama dengan nilai ininya, nilai fungsi tujuan, yaitu 80.000 x ditambah 110.000 y. Oke, setelah itu sini selanjutnya kita bisa meminta bantuan spreadsheet untuk menghitungkan ini spreadsheet titik f x, y sama dengan z. Nah, di sini kita bisa menuliskan titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya di sini yaitu f A, f B, dan f C. Nah, oke. Di sini sudah terlihat untuk titik A, titik B, dan titik C. Kita mencari di mana titik itu menunjukkan minimum. Nah, di sini menunjukkan minimum yaitu yang paling kecil. Kita mencari nilai yang paling kecil yaitu pada ini, teman-teman. Pada titik B yaitu pada titik 8,4 yang dimana bernilai 1.080.000. Nah, di sini oke, untuk metode grafik ini mendapatkan di titik 8,4 dan mendapatkan nilai minimum atau titik minimum itu bernilai 1.080.000. Nah, selanjutnya kita memakai garis selidik. Ini kita memakai garis selidik, yaitu kita inputkan jadi 80.000 x ditambah 110.000 y sama dengan k. Nah, di sini kita menuliskan nilai k-nya itu kita menuliskan yaitu nilai k-nya 110.000 ya, ribu. Nah, sini saya bisa menuliskan dan di sini aku ganti terlebih dahulu ya untuk warnanya agar tidak bertabrakan di sini. Oke, ini bergerak ya. Jadi ulang. Nah, jadi ini bergerak dan di sini saya stop saat menyentuh titik yang ini. Nah, di sini. Nah, ketika menyentuh titik di A3 ini, ya di A3 ini K-nya itu bernilai 1.081.995. Nah, ketika saya klik lagi dan saya berhentikan itu di sekitar titik ini A4 dan A2 ya, ini kurang lebih di sini, itu menunjukkan K-nya 1.297.995. Nah, jadi di sini ya. Jadi memang betul kita berhentikan di A3 ini yaitu titik minimum. Tadi bernilai 1.081.995. Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya bahwa pada garis selidik ini memiliki nilai yang kurang akurat ya dibandingkan pada metode grafik, karena metode grafik ini nilainya pas di 1.080.000. Nah, jadi kesimpulannya pada garis selidik ini itu kurang tepat untuk nilainya. Jadi tidak bisa bernilai 1.080.000. Tidak bisa bernilai minimum seperti itu. Oke. Jadi sini. Jadi untuk kesimpulan soal nomor 2 ini, jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan perusahaan distribusi sembako adalah Rp1.080.000 dengan mengirim paket beras dan paket gula menggunakan 8 kendaraan kecil dan 4 kendaraan besar.